Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri Andika Lutfi Rizbudi Priana dengan NIM 2020 012 056, Koki Sanjaya dengan NIM 2020 012 040, dan yang terakhir Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 2020 012 055. Di sini kami akan menjelaskan dari pertemuan 10, yaitu proses tapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbudi Priana dengan NIM 2020 012 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tapping. Tapping atau pembuatan ulir dalam adalah alat yang dipakai untuk membuat ulir dalam dengan tangan. Dalam hal ini disebut saja tap tangan. Untuk membedakan penggunaannya dengan yang dipakai mesin, bahannya terbuat dari baja karbon atau baja SWAT cepat atau HSS yang dikeraskan. Selain itu, tap atau tap adalah alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dengan baik secara manual maupun menggunakan mesin. Fungsi utama tap yaitu sebagai alat pembuat ulir, memperbaiki ulir yang sudah rusak, atau memperbesar lubang ulir. Dalam aplikasi modern permesinan, tapping merupakan bagian awal dalam membuat komponen fastener. Fastener atau US English atau fastening atau UK English dikenal sebagai mekanisme yang secara mekanis menggabungkan atau menempelkan dan mengunci dua atau lebih objek secara bersamaan. Secara umum, di Indonesia, fastener ini kita kenal dengan nama skrup, mur maupun baut. Perangkat pengencang ini memang digunakan untuk membuat sambungan tidak permanen, yaitu sambungan yang dapat dilepas atau dibongkar tanpa merusak komponen penyambung. Sejarah tapping. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terminologi berasal dari awal 1800-an, ketika sebagian besar aplikasi trading secara harfiah dilakukan dengan tangan. Namun, ketika zaman mesin menabraknya setelah 1880, istilah hand tap masih digunakan untuk tapping yang tidak berubah dalam desain, dan sekarang kan digunakan pada mesin serta dengan tangan. Lalu, tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor, misalnya thread atau ulir skrup yang diproduksi di dalam mur. Selain itu, threading atau proses tapping tidak dapat dipresentasikan sebagai proses pembentukan, karena saat membuat thread atau ulir skrup atau internal atau eksternal, sejumlah materi akan dihilangkan dalam bentuk serpihan logam atau chipping. Karena itu, keduanya diperlakukan sebagai proses pemotongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koki Sanjaya dengan NIM 2020 01 2040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peralatan dan mesin yang dipakai untuk tapping. Taps drill, snake atau dish, dan turning insert merupakan beberapa alat yang digunakan untuk membuat ulir skrup atau juga dikenal hanya dengan threading. Namun dalam operasinya tentu berbeda penggunaannya dalam jenis mesin kerjanya dan ukuran serta geometri fastener yang diinginkan. Dish atau snake yang memotong thread atau ulir skrup eksternal pada bahan silinder seperti batang akan menciptakan potongan ulir jantan yang berfungsi seperti baut. Dish umumnya dibuat dalam dua tipe solid padat dan tipe yang dapat di-style ukurannya. Mata tapping yang digunakan untuk memotong atau akan membentuk bagian betina dari pasangan kawin, Miss Moore. Dish atau snake yang digunakan untuk memotong atau membentuk bagian jantan dari pasangan kawin, Miss Baut. Tergantung dari ukuran diameter lubang yang akan diberi ulir internal untuk keperluan fastener. Tapping bisa dilakukan dengan berbagai cara dan berbeda pula istilah maupun alat cutting tool yang dibutuhkan. Yang pertama ada hand tapping. Tapping untuk diameter kecil bisa dilakukan dengan hand tap atau obeng yang memiliki mata tapping.
maupun dengan dijepit bor listrik maupun mesin tapping dan mesin milling. Istilah hand tap secara tradisional telah diterapkan pada tapping ukuran fraksional yang memiliki panjang tujuan umum standar. Yang kedua ada mesin milling atau mesin tap. Karena tapping mesin merupakan operasi yang jauh lebih cepat daripada memutar tapping dengan tangan, evakuasi chip menjadi lebih sulit dikendalikan. Tapping mesin akan didefinisikan sebagai seruling yang dirancang dengan geometri untuk mengarahkan aliran chip keluar dari lubang. Tapping titik spiral dan spiral bergalur cocok dengan kategori ini. Yang ketiga ada mesin bubut atau latte. Tapping dalam istilah bubut biasanya menggunakan insert turning. Jangan pernah keliru istilah turning dengan bubut karena artinya sebenarnya sama. Operasi mesin bubut umumnya ada dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk aplikasi tapping ini juga ada banyak standar dan jenis alat pemotongnya. Proses memotong atau membentuk thread atau ulir sekrup menggunakan tapping disebut proses tapping, sedangkan proses menggunakan die atau operasi sisipan balik disebut threading. Yang keempat yaitu ada minyak pelumas dan coolant tapping. Penggunaan pelumas yang cocok sangat penting untuk sebagian besar operasi proses tapping dan penguliran. Pelumas yang disarankan untuk beberapa bahan umum merupakan sebagai berikut. Baja karbon, minyak pemotongan berbahan dasar minyak atau sintetis. Baja paduan, minyak pemotongan berbasis minyak bumi dicampur dengan sejumlah kecil sekitar 10% minyak tanah atau mineral. Besi cor, tidak ada pelumas ledakan udara kecepatan rendah harus digunakan untuk membersihkan chip. Aluminium, minyak tanah atau minyak kerosin bisa dicampur dengan sejumlah kecil 15-25% minyak pemotongan berbasis minyak bumi yang tidak gampang menguap seperti solar juga bisa. Salam dan bahagia, nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani, NIM 20200120055. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat ulir dalam menggunakan tap. Yang pertama, ikat benda kerja pada cekam atau ragum. Pengikatan benda kerja pada ragum bertujuan agar benda kerja tetap pada posisinya sehingga pembuatan ulir-ulirnya menjadi lebih mudah. Kedua, buat lubang yang lebih kecil dari ukuran tap. Lubang yang akan diulir harus lebih kecil dari ukuran tapnya. Misalkan Anda ingin membuat ulir metris dengan ukuran lantai 1, maka lubang yang harus Anda buat berdiameter 8×1 sama dengan 7 mm. Diameter tersebut adalah diameter minimal yang dapat digunakan untuk membuat ulir. Namun jika dalam praktiknya terlalu susah, Anda bisa menggunakan diameter yang lebih besar, misalnya 7,1 mm atau 7,2 mm. Yang ketiga, buat chamfer atau contrasting pada lubang. Chamfer ini berguna agar tape bisa masuk dengan mudah ke dalam lubang pada saat pembuatan ulir. Yang keempat, siapkan tape beserta handle-nya. Biasanya tab terdiri dari 3 nomor untuk nomor 1 pengerjaan awal, nomor 2 pengerjaan lanjut, nomor 3 finishing. Gunakan secara berurutan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Yang kelima, posisikan ujung tape pada lubang. Pastikan posisinya benar-benar tegak lurus karena jika miring, ulirnya bisa rusak atau tidak terbentuk sama sekali. Yang keenam, tekan dan putar tape. Putar handle tape menggunakan kedua tangan. Ketika memutar, tape jangan lupa disertai dengan tekanan. Putar sampai terjadi pemekanan, putar sejauh setengah putaran saja. Putar ke arah jarum jam jika membuat ulir kanan, jika membuat ulir kiri, putar berlawanan arah jarum jam. Yang ketujuh, putar balik tape sepanjang 1/4 putaran. Pemutaran balik tape bertujuan untuk membuang sisa hasil penyayatan yang terjadi.